Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi nih di channel saya Jamie Swilo. Aduh, udah lama banget ya nggak upload video. Maklum lah teman-teman, ada sedikit kesibukan ya, sehingga upload videonya agak jarang gitu. Tapi saya berjanji untuk kedepannya akan menampilkan lagi video parodi-parodi lucu. Oke teman-teman, untuk kali ini kita akan membahas mengenai Abah Anies. Nah, ini menarik nih teman-teman. Kita kan tahu bahwa baru-baru ini beliau ini berpidato di Masjid UGM. Udah mah pidatonya di masjid, nyindir pula. Aduh. Jadi begini ya teman-teman, di salah satu pidatonya itu dia mengatakan ada 3 cara untuk mematikan demokrasi katanya. Yang pertama, ganti aturan main. Terus yang kedua, singkirkan lawan dari pertandingan. Lalu yang ketiga, kuasai wasit, katanya begitu. Kita tahu kan maksud dan tujuan dia tuh pasti menyindir pemerintah yang berkuasa saat itu. Dan pemerintah yang berkuasa saat itu adalah Bapak Joko Widodo. Dan Pak Joko Widodo ini atau Pak Jokowi ini pernah pada 2014 itu pernah dia dukung, bahkan dia menjadi juru kampanyenya. Tapi begitulah politik ya, politik itu dinamis. Kadang besoknya kawan, nggak taunya sekarang jadi lawan begitu. Itulah yang terjadi. Oke teman-teman, untuk lebih jelasnya kita saksikan videonya. Tapi jangan lupa harus nonton sampai akhir ya, karena di akhir video kita akan menampilkan parodi Wakil Gubernur Jakarta, yaitu Bang Dul yang pakai perahu karet itu tuh. Pokoknya seru teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan videonya. Let's go. Cuman akhir-akhir ini ada yang mau ikut demokrasi nggak boleh ikut. Nah itu tanda-tanda matinya demokrasi. Kalau mau mematikan demokrasi ada 3 juga caranya. Hah? Udah dipraktekin. 1, ganti aturan main. Bener nggak tuh? Yang kedua, singkirkan lawan dari pertandingan. Jangan sampai ikut pertandingan. Yang ketiga, kuasai wasit. Lu yang gagal move on. Saya kira Abah udah melupakan peristiwa itu. Nggak taunya masih tersimpan rapi. Makai curhat lagi ke mahasiswa. Aduh Abah. Begini ya, Bah. Saya kira itu bukan mematikan demokrasi, Bah. Tapi itu adalah hukum karma. Kenapa saya bilang hukum karma? Mari kita flashback lagi ke belakang mengenai perjalanan Abah menuju calon presiden waktu itu. Nih, pernah waktu itu Mata Najwa mengundang Abah untuk wawancara, ya kan? Nah, di saat itu Abah mengatakan bahwa saya tidak akan memotong pencalonan Pak Prabowo selagi Pak Prabowo mencalonkan Presiden Republik Indonesia. Nggak tahunya Pilpres 2024 Abah berhadapan langsung dengan Pak Prabowo. Ya kan? Berkhianat itu namanya. 1. Terus pengkhianatan kedua, setelah Abah ditetapkan sebagai calon presiden oleh beberapa partai, sebut saja Nasdem, PKB, PKS, dan juga Demokrat. Abah sempat-sempatnya berkhianat sama Mas AHY. Waktu itu tinggal beberapa hari lagi mau deklarasi Anies AHY. Tiba-tiba Abah memilih Caimin sebagai calon wakil presiden. Sehingga Mas AHY merasa terkhianati.
Dan waktu itu sempat juga Pak SBY curhat. Itu makanya saya bilang itu bukan mematikan demokrasi seperti yang Abah bilang itu, tapi itu adalah hukum karma. Nah, itu mengenai pilpres. Kemudian kita bicara masalah pilkada serentak 2024. Di situ kan Abah nyindir kan bahwa demokrasi dimatikan bla 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 segala macem. Saya kira itu wajar-wajar aja, Bah. Memang waktu itu elektabilitas Abah tuh tinggi ya, di atas Ridwan Kamil, diakui. Cuma kan masalahnya partai politik nggak ada yang mendukung Abah, nggak ada, itu masalahnya. Partai-partai seperti PKB, Nasdem, kemudian PKS terakhir itu udah berbelok ke Kim Plus gitu. Jadi nggak mendukung Abah lagi. Nah, ada nih angin segar buat Abah. Waktu itu di detik-detik terakhir MK mengubah ambang batas pencalonan pilkada waktu itu, sehingga PDIP bisa mengajukan calon gubernur dan wakil gubernur sendiri tanpa berkoalisi lagi dengan partai-partai politik lainnya. Waktu itu ada tuh angin segar buat Abah. Dan saya juga tahu Abah bolak-balik ke DPP PDIP waktu itu minta dicalonkan dari partai tersebut, iya kan? Dan diterima oleh Masinton Pasaribu dan juga politisi-politisi PDIP lainnya. Cuman masalahnya Mak Banteng belum merestui. Itu perjalanan Abah menuju DKI 1 itu juga tahu lah gitu. Jadi bukan mematikan demokrasi seperti yang Abah bilang itu, cuman partai politik aja yang nggak ada mendukung Abah gitu. Iya kan? Nah, nggak lama kemudian tibalah saatnya pendeklarasian dari partai PDIP. Waktu itu Abah juga hadir dengan mengenakan batik merah yang identik dengan bajunya PDIP, ya kan? Abah juga hadir waktu itu. Kalau nggak salah Abah nunggu di depan pintu deh saat pengumuman itu, ya kan? Nah, tadinya Abah kan berharap itu Abah yang dicalonkannya sebagai calon gubernur dari partai tersebut. Nggak taunya Mak Banteng lebih memilih kader partainya sendiri, yaitu Mas Pram berdampingan dengan Bang Dul. Nah, Abah nggak bisa lagi, ya kan? Jadi mematikan demokrasi gimana? Orang partai politiknya aja nggak mau mengusung Abah gitu. Saya kira bukan tanpa alasan partai politik nggak mau mendukung Abah, karena cara berpolitik Abah itu loh yang harus dirubah gitu. Abah selalu menyakiti politisi-politisi lain, tokoh-tokoh lain dalam setiap kesempatan. Jangan begitu, Bah, cara berpolitiknya tuh jangan begitu, nggak boleh. Yang santun-santun aja. Saya tahu Abah tuh bener pinter, nggak ada yang meragukan kepintaran Abah. Udah gitu terpendidik pula, ya kan? Cuman cara komunikasi politiknya itu loh yang harus dirubah. Jangan menyakiti orang gitu. Kalau cara berpolitik Abah seperti ini, mau sampai kapanpun Abah nggak bakal menang. Gitu loh. Alergi orang-orang, Bah, lihat kayak gitu. Sindir lagi, nyakitin hati orang lain lagi, ya kan? Kalau Abah ingin mengambil simpati masyarakat, nggak kayak gitu caranya. Lihat tuh Pak Jokowi, hinaan, cacian, makian ditujukan ke beliau. Kurang apa coba hinaannya? Tapi beliau cuek-cuek aja tuh, biasa aja gitu, nggak baper, nggak apa. Lah Abah baru aja segitu malah disindir. Itu kan sakit banget, kata-kata Abah itu sakit banget gitu loh. Disebut mematikan demokrasi segala. Kalau demokrasi nggak berjalan, kata Pak Prabowo juga, Anda tidak mungkin jadi gubernur, kan begitu. Jadi Bah, kalau Abah mau ikut kontestasi lagi, baik itu kontestasi pilpres maupun pilkada untuk masa-masa mendatangnya, rubahlah cara berpolitiknya, jangan seperti itu ya. Oke Bah, semoga Abah mendengar.
Bang Dul, Ini parah nih. kata-kata dong hari ini. Ubur-ubur ikan lele, Cakep, langsung ke jale. cakep. Coba spill dikit dong kerjanya, coba pengen tahu. Nah, itulah teman-teman. Semoga teman-teman terhibur ya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.